Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hingga kini, seorang muslim selalu dikaitkan dengan isu-isu terorisme yang terjadi di beberapa belahan dunia. Bahkan di beberapa negara, muslim senantiasa dicap radikal, ekstrim, dan anti-toleran. Tapi selain itu, di beberapa wilayah lain, Islam justru dianggap hanya berfungsi sebagai identitas agama seorang muslim. Mereka sangatlah bebas dan terbuka dalam menerima dan memakai gagasan-gagasan di luar agamanya selama itu baik menurut akalnya tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah disebutkan dalam sumber Islam. Lalu manakah jati diri muslim itu yang sebenarnya? Menurut Kiai Haji Tolha Hasan, setidaknya ada 3 golongan kaum muslim, yaitu pertama, fundamentalis, yakni kelompok yang takut kehilangan apa yang selama ini mereka miliki dan ideologi yang mereka pegang kuat-kuat. Ketat memaknai Islam dari apa yang terkandung secara tekstual dalam Al-Quran. Kelompok ini akan selalu menolak perubahan dengan cara apapun. Mereka diidentikan dengan sikap ekstrim. Contohnya Khawarij, proto-fundamentalisme di abad pertama Hijriah. Kedua, liberalisme, yakni kelompok yang ingin menyesuaikan diri dengan suatu dominasi. Dominan memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai hukum Islam. Contohnya, Mu'tazilah sebagai prototipe paham ini. Ketiga, moderatisme. Kelompok ketiga inilah yang menjalankan dakwah wasatiyah atau dakwah jalan tengah, memaknai Islam dengan melihat kandungan Al-Quran, kaidah syariahnya, maslahahnya, serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Prototipe kelompok ini ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian pada perkembangannya kelompok ketiga inilah yang menjadi penengah di antara kedua kelompok sebelumnya yang terkadang disebut dengan Islam jalan tengah. Menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, sikap jalan tengah ini merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki oleh ideologi lain. Sikap ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Selain itu, Rasulullah juga memperingatkan agar tidak bersikap gulu atau ekstrim dalam beragama. Iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Artinya, hindarilah sifat berlebihan dalam agama, karena umat sebelum kalian hancur hanya karena sifat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep Islam jalan tengah memiliki sekurang-kurangnya 5 karakteristik. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM, dan semacamnya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam atau istinbat. Namun demikian, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebutlah, konsep Islam jalan tengah merupakan konsep Islam yang sesungguhnya yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang tidak fundamentalis atau ekstrim maupun liberal. Nah, sekarang kita sudah tahu kan jawaban dari pertanyaan tadi?
Mari kita menjadi muslim yang sebenarnya dengan Islam jalan tengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.